Salam Pancasila. Pada kali ini saya akan membawakan materi bab 2 bentuk dan kedaulatan negara dengan sub bab Indonesia sebagai negara kesatuan. Selamat menyimak. Indonesia sebagai negara kesatuan diibaratkan seperti potongan-potongan puzzle yang membentuk satu gambar utuh atau lidi yang menjadi kuat ketika disatukan menjadi satu lidi. Bentuk negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesepakatan memilih bentuk negara kesatuan adalah kesepakatan final bagi bangsa Indonesia. Meskipun sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS setelah konferensi meja bundar, RIS dibubarkan pada 15 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Para tokoh bangsa sempat berdebat mengenai bentuk negara yang paling tepat. Soekarno memilih bentuk negara kesatuan, sementara Muhammad Hatta memilih bentuk negara federal dengan alasan keluasan wilayah dan keragaman karakteristik. Sementara Supomo memilih bentuk negara integral. Gagasan negara kesatuan atau unitaris sudah ada sejak 1928 yang tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Apa perbedaan sentralisasi dan desentralisasi? Perbedaan utama antara sentralisasi dan desentralisasi terletak pada pemegang kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Sentralisasi adalah sistem di mana seluruh kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan terpusat pada satu pihak, biasanya pemerintah pusat dalam konteks negara atau manajemen puncak dalam konteks organisasi. Intinya pemusatan wewenang. Contohnya, pemerintah lama di Indonesia sebelum otonomi daerah di mana hampir semua kebijakan dan alokasi sumber daya ditentukan oleh pusat. Sementara desentralisasi adalah sistem di mana sebagian kekuasaan, wewenang dan sumber daya diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari manajemen puncak ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Contohnya penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia, di mana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat oleh undang-undang. Landasan konstitusional desentralisasi. Dasar hukum otonomi daerah, relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam ayat 2 dijelaskan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembagian. Sementara di ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Keunggulan sentralisasi. Sistem sentralisasi menawarkan beberapa keuntungan, antara lain anggaran negara lebih hemat, lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara. Kemudian keseragaman, peraturan di seluruh wilayah negara yang sama menciptakan keseragaman dalam manajemen pemerintahan. Dan pengurusan langsung, pemerintah pusat dapat secara langsung mengurusi semua persoalan sampai level daerah. Namun terdapat juga kelemahan sistem sentralisasi, yaitu keterlambatan keputusan. Pengambilan keputusan di level daerah berlangsung lama karena harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah otoriter berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Kemudian inovasi terbatas. Potensi daerah untuk melakukan inovasi
menjadi sangat terbatas, dan kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah yang bersangkutan. Keunggulan desentralisasi atau otonomi daerah. Yang pertama, pengembangan potensi akan maksimal. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. Kemudian terdapat partisipasi rakyat meningkat. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. Kemudian peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah, serta pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas kita bersama. Contoh perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kemudian, mendamaikan teman-teman yang bertikai atau berselisih. Selanjutnya, membantu teman-teman yang kesulitan beradaptasi dan tidak mengucilkan mereka. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Menjaga ketertiban sosial dan umum, serta tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan perselisihan, misalnya menyalakan musik keras di malam hari. Terima kasih sudah menyimak materi PPKN Bab 2 dengan sub Bab A, Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Silakan untuk mengisi latihan soal sebagai bentuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Indonesia. Terima kasih.